Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di depan kampus Universitas Bina Bangsa, terdapat sebuah gerobak sederhana yang menjual pisang coklat. Gerobak itu bukan gerobak biasa. Di sanalah Dimas, seorang pemuda dengan senyuman yang memikat, berdiri setiap hari dengan celemek bergaris-garis biru yang selalu tampak bersih. Dengan tangan cekatan, ia membungkus pisang dalam adonan, menggorengnya hingga renyah, lalu melumurinya dengan coklat leleh yang harum. Tidak butuh waktu lama bagi Anya, seorang mahasiswi tingkat 3 jurusan sastra, untuk memperhatikan kehadiran Dimas. Anya pertama kali melihat Dimas saat ia sedang terburu-buru menuju kelas. Waktu itu, ia tidak sengaja menjatuhkan buku catatannya di dekat gerobak Dimas. Dimas dengan cepat memungut buku itu dan menyerahkannya kembali pada Anya sambil mengomentari pentingnya buku tersebut. Anya hanya mampu mengangguk dengan gugup sebelum berlari pergi, tetapi senyum Dimas melekat di pikirannya sepanjang hari. Sejak saat itu, Anya mulai mencari-cari alasan untuk melewati gerobak Dimas. Ia membeli pisang coklat meskipun sebenarnya ia sedang menjalani diet. Baginya, cemilan kecil ini tidak akan menjadi masalah. Saat menggigit pisang coklat yang manis dan renyah itu, ia merasa senang bisa melihat Dimas lagi. Dimas, yang awalnya menganggap Anya sebagai pelanggan biasa, mulai memperhatikan gadis itu. Anya sering datang dengan rambut yang terikat rapi, membawa buku-buku tebal, dan selalu memesan pisang coklat tanpa topping kacang. Lama-kelamaan, Dimas mulai menyebut Anya sebagai pelanggan setianya dan mengomentari kebiasaannya memesan tanpa kacang. Anya hanya tersenyum malu, meskipun dalam hatinya ia berharap Dimas tahu alasan sebenarnya ia terus kembali. Interaksi mereka semakin akrab dari hari ke hari. Dimas sering menggoda Anya dengan candaan ringan tentang dietnya yang tidak konsisten karena pisang coklat. Anya hanya tertawa kecil, namun dalam hati ia menikmati perhatian Dimas. Suatu sore yang cerah, setelah kelas terakhirnya selesai, Anya memutuskan untuk duduk di bangku taman dekat gerobak Dimas. Ia ingin menikmati pisang coklatnya sambil membaca buku. Namun, ia terkejut ketika Dimas mendekatinya dan memberinya sepiring pisang coklat gratis sebagai bentuk penghargaan untuk pelanggan favoritnya. Anya merasa pipinya memanas saat mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Percakapan mereka pun mengalir begitu saja. Dimas bercerita tentang bagaimana ia memulai bisnis pisang coklat setelah lulus dari SMK untuk membantu keluarganya yang memiliki usaha kecil-kecilan. Anya, di sisi lain, berbagi tentang impiannya menjadi penulis. Mereka bahkan tertawa bersama ketika Dimas mengaku pernah menulis puisi yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Anya dengan antusias memintanya untuk membaca puisi tersebut, tetapi Dimas hanya tersenyum sambil berjanji akan menulis puisi khusus untuknya nanti. Hubungan mereka semakin dekat. Anya sering membantu Dimas menjaga gerobaknya jika sedang sepi, dan Dimas selalu memastikan Anya mendapatkan pisang coklat terbaik. Suatu hari, saat gerobak sedang ramai, Dimas dengan bercanda meminta Anya untuk menjadi kasir sementara. Anya gugup tetapi setuju. Kejadian lucu pun terjadi saat ia salah memberikan kembalian dan seorang pelanggan mengomentari bahwa kasir baru terlalu cantik untuk bekerja di gerobak. Anya hanya tertawa malu sambil memelototi Dimas yang menahan tawa. Pernah juga suatu kali, Dimas mencoba resep baru untuk pisang coklat dengan topping keju yang ternyata gagal total. Anya, yang menjadi kelinci percobaan, tertawa terbahak-bahak karena rasa keju yang terlalu asin. Dimas mengerutkan dahi sambil menggeleng, tetapi akhirnya ikut tertawa ketika Anya menyebutnya Master Chef gagal. Teman-teman Anya mulai menggoda bahwa ia telah jatuh cinta pada abang pisang coklat. Meski hanya tertawa dan menggeleng, Anya tidak bisa memungkiri bahwa ia memang merasa demikian. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu hari, seorang pria bernama Raka, senior Anya di kampus, mendekati gerobak Dimas. Raka, yang merasa cemburu melihat kedekatan Anya dengan Dimas, memperingatkan Dimas agar tidak terlalu dekat dengan Anya. Ia menyebut bahwa Anya bukan untuknya.
Meskipun Dimas tidak membalas, ucapan itu mengganggunya. Anya, yang mengetahui insiden tersebut dari teman-temannya, merasa marah dan menegaskan kepada Raka bahwa ia tidak berhak menentukan siapa yang boleh dekat dengannya. Malam itu, Anya menemui Dimas di gerobaknya yang sudah ditutup. Ia meminta maaf atas kejadian tersebut dan meyakinkan Dimas bahwa ia tidak menyulitkannya. Anya mengungkapkan bahwa kehadiran Dimas justru membuat harinya lebih baik, dan ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Dimas merasa hatinya berdebar mendengar pernyataan Anya, meskipun ia sadar bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Namun, ia tahu bahwa Anya adalah gadis yang layak diperjuangkan. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dan saling memberi semangat. Anya mulai membantu Dimas mempromosikan gerobaknya di media sosial, sehingga pelanggan semakin banyak. Dimas, di sisi lain, selalu menjadi pendengar setia bagi Anya yang sering bercerita tentang tugas-tugas kuliahnya. Dalam salah satu momen santai mereka, Anya mencoba mengajari Dimas menggunakan filter lucu di aplikasi ponselnya. Dimas, yang tidak terlalu paham teknologi, terlihat kaku saat wajahnya berubah menjadi kelinci besar di layar. Tawa Anya pecah begitu melihat ekspresi kebingungan Dimas yang begitu polos. Tidak jarang mereka menghabiskan waktu di bangku taman saat gerobak Dimas tutup lebih awal. Anya sering membawakan buku atau majalah yang menurutnya menarik, dan Dimas selalu mendengarkan cerita Anya dengan antusias. Suatu kali, Anya tertawa sampai terjatuh dari bangku karena Dimas mencoba menceritakan lelucon yang tidak lucu. Namun, ekspresi serius Dimas yang berusaha menghibur membuatnya tak tahan untuk tidak tertawa. Dimas hanya bisa menggaruk kepala sambil tersenyum malu. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur, Anya memutuskan untuk membantu Dimas menutupi gerobaknya dengan terpal. Mereka berdua basah kuyup, tapi bukannya kesal, Anya malah tertawa melihat Dimas mencoba mengikat tali terpal sambil tergelincir di genangan air. Ini pertama kalinya aku melihat superhero gerobak pisang basah kuyup, kata Anya, yang membuat Dimas ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Hingga suatu hari, Dimas memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia menulis sebuah puisi dan menyelipkannya di dalam kotak pisang coklat yang ia berikan pada Anya. Ketika Anya membuka kotak itu di rumah, ia menemukan kertas kecil dengan tulisan tangan Dimas. "Kamu seperti pisang coklatku. Manis, hangat, dan membuatku ingin kembali. Setiap hari adalah petualangan. Ketika ada kamu di sisiku." Anya tersenyum lebar sambil memeluk kotak itu. Ia tahu, ia telah menemukan seseorang yang spesial. Malam itu, ia kembali ke gerobak Dimas dan dengan penuh keberanian mengungkapkan bahwa ia juga menyukai Dimas. Hujan gerimis yang turun saat itu menambah suasana romantis. Dimas mengulurkan tangannya, dan Anya menyambutnya dengan hangat. Mereka tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan mudah. Tetapi dengan saling percaya dan mendukung, mereka yakin bisa menghadapi apapun. Setelah malam itu, momen-momen mereka semakin indah. Mereka sering berbagi mimpi dan harapan, bahkan merencanakan hal-hal kecil seperti mencoba resep baru untuk gerobak, atau membaca buku yang sama agar bisa berdiskusi. Suatu hari, Dimas mengejutkan Anya dengan menyebut salah satu karakter dalam novel yang sedang dibaca Anya. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar membacanya," kata Anya kagum. Dimas hanya tersenyum kecil dan berkata, "Apapun yang bisa membuatmu tersenyum, aku pasti lakukan." Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa, cerita, dan kebahagiaan. Meski sederhana, cinta mereka terasa begitu hangat, seperti pisang coklat manis yang selalu menemani perjalanan mereka di depan kampus Universitas Bina Bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.